Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Maksudi, yang mana pada hari ini saya akan menyampaikan materi Balaghah untuk semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan, untuk semester 8 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Balikpapan. Sebelum kita mulai pembelajaran atau mata kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita gali dijadikan ilmu yang bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kelanjutan ilmu bayan. Yang mana dalam balaghah yang dipelajari ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani. Yang mana di dalam ilmu bayan itu terdapat 3 kategori. Yaitu ilmu bayan adalah secara etimologi bayan berarti terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan sesuatu gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Yang mana objek yang menjadi kajian ilmu bayan di sini adalah pertama tasbih. Yang mana tasbih sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua majaz. Dan yang ketiga adalah kinayah. Yang mana pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang majaz dan beberapa jenis majaz di dalamnya. Baiklah. B. Majaz dalam ilmu balaghah. Apa sih yang dimaksud majaz dalam ilmu balaghah? Majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya. Karena adanya hubungan atau alaqah dan alasan yang menghalangi untuk dipahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Dalam ilmu bayan, majaz dibagi menjadi 2, yaitu majaz akli dan majaz lughawi. Majaz dibagi 2, yaitu majaz akli dan majaz lughawi. Majaz lughawi dibagi menjadi 2, yaitu majaz isti'arah dan majaz mursal. Selanjutnya C. Pengertian dari majaz itu sendiri. Apa sih majaz? Mahual majaz? Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas pada suatu atau benda yang bukan aslinya. Karena adanya alaqah, ghairu musyabahah, hubungan tidak adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan. Dan qarinah, susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz atau kata tersebut, di mana dinamakan akli karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Selanjutnya, majaz lughawi. Majaz lughawi adalah kata yang tidak dipahami dengan makna aslinya karena ada alaqah atau qarinah dan qarinah yang mencegah makna asli. Dalam majaz lughawi, suatu makna difahami dengan makna lain karena unsur kebahasaan. Selanjutnya, D. Alaqah dan qarinah dalam majaz akli. Alaqah dan qarinah dalam majaz akli itu terdapat 4 bagian. 1. Alaqah as-sababiyah, yaitu penyandaran atau perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Contohnya dalam Al-Quran, wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku suatu bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Al-Ghafir
ayat 37. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang yang bernama Haman. Padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja. Tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan. Jadi Fir'aun berkata, ya Haman ibnili surha la'alli ablughul asbab. Hei Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang menjulang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Selanjutnya Az-Zamaniyah, Alaqah dan Qarinah Az-Zamaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Sebagaimana contoh, naharul mu'minin shaimun walailuhu qaimun. Artinya, siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada contoh ini disebutkan bahwa perbuatan aktivitas puasa disandarkan kepada masa atau waktu, yaitu siang. Padahal siang itu bukanlah pelaku sebenarnya, tapi yang melakukan puasa itu adalah seseorang mukmin. Selanjutnya, yang ketiga, alaqah dan qarinah dalam majaz akli adalah al-makaniyah, yang berkaitan dengan tempat. Yaitu penyandaran suatu perbuatan pada tempat terjadinya suatu. Contoh, dalam Al-Quran, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga. Ada yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya. Khalidina fiha. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan, aktivitas mengalir disandarkan kepada sungai-sungai. Padahal sungai-sungai itu bukanlah pelaku sebenarnya. Tapi yang mengalir itu adalah air yang tempat, air-air yang bertempat di sungai-sungai. Bukan sungai yang mengalir, tapi air yang mengalir. Itulah contoh alaqah dan qarinah dalam majaz akli yang berkaitan dengan al-makaniyah atau tempat. Selanjutnya, yang nomor 4, the alaqah dan qarinah dalam majaz akli al-masdariyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan pada masdarnya, kata dasar atau kata asal. Yang mana ketika kita belajar tasrif, kita tahu asal kata dalam fiil itu masdar. Asal kata dalam tasrif yang mana kita tahu nasara yansuru nasron, itu kata asal katanya yaitu nasron atau fa'aliful fa'lan, itu kata asli itu adalah berasal daripada kata masdar. Itu sebagian pendapat di antara perbedaan pendapat ulama Basrah dan ulama Kufah. Al-masdariyah yaitu penyandaran suatu perbuatan pada masdarnya, kata dasar atau asal. Contohnya, sayalkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dzulma'i yuqtaqadud badr. Kaumku akan teringat kepadaku apabila mereka menghadapi kesulitan. Pada malam yang gelap bulan purnama baru dirindukan, dicari-cari. Di sini pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan kepada masdar, kata dasar yaitu jid. Padahal masdar itu bukanlah pelaku sebenarnya, tapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang yang susah di dalamnya. Itulah saya kuruni qaumi, kaumku akan mengingatku idza jadda jidduhum, ketika mereka menghadapi kesulitan. Wa fil lailati dzulma yuqtaqadu al-badr. Pada malam yang gelap bulan purnama baru dirindukan atau dicari-cari. Selanjutnya beralih kepada pembagian majaz lugawi. Majaz lugawi di sini pembagiannya
Majaz lugawi terbagi menjadi bermacam-macam. Yang mana isti'arah. Yang mana isti'arah adalah majaz isti'arah adalah kata yang tidak dipahami dengan makna aslinya dan mulanya uslub tasbihnya tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Maka alaqah atau hubungan makna asli dan makna yang dimaksud dalam isti'arah adalah musabahah, perumpamaan atau persamaan. Selanjutnya, majaz lughawi, pembagian majaz lughawi yaitu majaz mursal. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah, ghairu musyabah, hubungan bukan perumpamaan. Disertai qarinah atau alasan bukti yang mencegahnya dari makna asli. Majaz mursal berbeda dengan kinayah karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada qarinah yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya. Dinamakan majaz mursal karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Selanjutnya kita melihat majaz lafzi. Kalau dilihat dari segi qarinahnya, isti'arah dibagi menjadi tasrifiyah dan makniyah. Selanjutnya isti'arah tasrifiyah adalah isti'arah yang disiratkan dengan musabbah bih. Contohnya, ra'aitu asadan fil fasli. Saya melihat singa di kelas. Masa harimau ada di kelas? Pada contoh di atas, seorang yang pemberani, rajulun suja, diserupakan dengan asad singa karena sama-sama memiliki sifat keberanian. Selanjutnya, isti'arah maknawiyah. Isti'arah maknawiyah adalah makniyah, kalimat yang musyabbah bihnya dibuang lalu siratkan dengan suatu dari salah satu sifat. Contohnya, gharradas sa'ir biqasidah. Pada contoh pertama, penyair diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi yang disiratkan dengan kata gharrad yang artinya berkicau. Selanjutnya, kata lihat dari segi kata pembentukannya, isti'arah dibagi menjadi asliyah dan tabaiyah. Isti'arah asliyah adalah, kalau kita lihat dari bentuknya, maka isti'arah asliyah adalah isti'arah apabila lafaz yang tempat berlangsungnya al-isti'arah itu terbentuk dari isim jamid. Isti'arah asliyah qarinahnya tasrihiyah. Contohnya, ra'aitu ahsadan fil fasli. Saya melihat harimau singa di kelas. Selanjutnya tabi'iyah. Isti'arah tabi'iyah adalah lafaz yang tempat berlangsungnya isti'arah itu terbentuk dari isim mustaq atau fi'il isti'arah tabi'iyah, qarinahnya makniyah. Contohnya, wasta'ala ar-ra'su syaiba. Selanjutnya, isti'arah kalau dilihat dari segi tanda, isti'arah menjadi tiga. Siyasiyah, mujarrodah, dan mutlaqah. Murasyasiyah adalah isti'arah yang disebut tanda musabbah bihnya. Contoh, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 16. Yang menjadi isti'arah adalah kata ishtara, menjual, yang berarti membeli. Yang dimaksud memilih kata tersebut ditandai dengan kata fama robihat, yang artinya tidak mendapat keuntungan. Selanjutnya isti'arah mujarradah, yaitu isti'arah yang disebutkan tanda musabbahnya. Contohnya walailatin marattu min kullin nahiyatin fala yudi'u laha najmun wala qamar. Artinya, dan malam yang sakit dari segala penjuru, maka bintang juga bulan tidak meneranginya. Kata marattu yang berarti sakit merupakan marad, merupakan penyerupaan dari zolam atau gelap. Kata zolam sebagai musabbah disyaratkan dengan kalimat fala yudi yang berarti tidak menerangi. Selanjutnya isti'arah mutlaqah. Isti'arah mutlaqah adalah isti'arah yang tidak ada tanda musabbah bih atau musabbahnya. Contohnya, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Lamma tagal ma'u ya. Artinya, sungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Al-Haqqaq ayat 11. Kata togo bermakna zad dan setelahnya tidak ada tanda yang menjelaskan keduanya. Jadi majas isti'arah. Isti'arah di sini, isti'arah mutlaqah adalah isti'arah yang tidak ada tanda musabbabih atau musabbahnya. Selanjutnya kita akan berlanjut macam-macam majas mursal. Majas mursal adalah di sini macam-macamnya asyababiyah, yaitu menyebutkan majas yang menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabbah atau akibat. Seperti contoh li fulanin alayyah yadun la angkiruha. Si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupungkiri. Yang dimaksud tangan adalah jasa atau budi. Li fulanin alayya yadun la ungkiruha. Si fulan memiliki jasa terhadapku dan tidak bisa kupungkiri. Artinya begitu. Selanjutnya macam-macam majas mursal. B. Al-musyabbabiyah, yaitu menyebutkan akibat dan dimaksud adalah sebab. Wa nazzilul lakum minas sama'i rizqa, dan dia menurunkan untukmu rezeki dari langit. Tidak langsung. Ini menyebutkan akibat. Yang dimaksud adalah sebab. Di sini yang dimaksud adalah rezeki adalah hujan. Allah tidak menurunkan langsung makanan atau uang dari langit, tapi menurunkan hujan dari langit itu merupakan rezeki. Selanjutnya al-juz'iyah, yaitu menyebutkan sebagian dan dimaksud adalah keseluruhan. Fatahriru raqabatin mu'minah, hendaklah ia memerdekakan leher seorang hamba sahaya yang beriman. An-Nisa ayat 92. Yang dimaksud leher pada ayat di atas adalah seluruh badan. Selanjutnya al-kulliyah, yaitu menyebutkan keseluruhan dan dimaksud adalah sebagian. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. An-Nuh ayat 7.
Yang dimaksud jari tersebut adalah hanya ujung jari saja, tidak semuanya. Selanjutnya, macam-macam majaz mursal berikutnya yaitu al-mahaliyah, yaitu menyebutkan tempat dan dimaksud adalah hal. Wa as'alil qaryatallati kunna fiha was'alil qaryatallati kunna fiha. Tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Yusuf ayat 82. Yang dimaksud desa dan yang dimaksud adalah penduduk desa, bukan desanya. Selanjutnya al-haliyah. Al-haliyah, yaitu menyebutkan hal dan yang dimaksud adalah tempat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu ya. Ini sungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Al-Mutaffifin ayat 22. Yang dimaksud dengan kenikmatan adalah surga. Selanjutnya i'tibar makana, yaitu menyebutkan yang terjadi dan dimaksud adalah yang akan datang. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. An-Nisa ayat 2. Yang dimaksud anak yatim dan yang dimaksud ketika balik, maka kasihkanlah, berikanlah hak-hak mereka kepadanya. Selanjutnya itibar ma yakunu, yaitu menyebutkan yang terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang sebelumnya. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah satu di antara keduanya, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Surat Yusuf ayat 36. Yang dimaksud arak pada ayat di atas adalah anggur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dari segi bacaan atau segi tulisan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'akum najah wa taufik. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.